Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 237. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan hal yang benar-benar gila, yaitu kematian karakter kesayangan kita, sang terkuat Gojo Satoru. Sukuna sukses membunuh Gojo dengan membelahnya menjadi dua karena Sukuna berhasil meniru cara Mahoraga untuk menembus Infinity milik Gojo. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan Kashimo Hajime yang langsung meluncur menuju medan perang. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Neraka pada part 14. Panel pertama sendiri dibuka melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini tepat ketika Kashimo maju, dirinya melihat sebuah bongkahan es yang melayang dan ada seseorang yang sedang berdiri di atas bongkahan es tersebut. Yang mana seperti bisa kita duga, orang tersebut adalah sang bintang es, Urame. Jujur menurut Mimin hal ini sedikit mengejutkan karena ternyata Urame selamat dari tembakan Purple 200% milik Gojo. Mimin mengira kalau Urame mati akibat terkena serangan Purple tersebut. Yang artinya satu-satunya alasan yang bisa menjelaskan kenapa Urame bisa selamat kemungkinannya karena pada saat itu entah bagaimana Sukuna juga menyelamatkan Urame. Nah tapi terlepas dari itu, tak lama kemudian Hakari pun tiba-tiba muncul di atas bongkahan es Urame sembari berkata kalau dirinya sudah membuat janji dan tak bisa membiarkan Urame pergi begitu saja. Di sini seperti biasa Urame dengan tatapan sinisnya langsung mengaktifkan teknik kutukannya. Sementara di sisi lain Hakari juga langsung buka domain expansion. Hakari berhasil menjebak Urame di dalam domainnya. Sementara bongkahan es Urame pun hancur tepat di atas Sukuna. Bongkahan es tersebut menguap dengan cepat. Lalu menyaksikan hal tersebut, Kashimo pun menyadari kalau bongkahan es itu berisi sesuatu. Dan sejak awal, Urame memang berniat mengantarkannya pada Sukuna. Dan yap, sesuatu yang ada di dalam bongkahan es tersebut adalah sebuah benda terkutuk yang diciptakan oleh Yorozu bernama Kumatoke. Tak pakai lama, Sukuna pun langsung melancarkan serangan menggunakan benda terkutuk itu. Yang mana menariknya, Kumatoke ini memiliki serangan petir. Masih belum diketahui apakah Kumatoke hanya bisa mengeluarkan serangan petir saja atau bisa mengeluarkan serangan dengan atribut lain. Tapi terlepas dari itu tentu berhubung energi kutukan Kashimo memiliki sifat yang sama seperti listrik, serangan petir Kumatoke pun tak melukai Kashimo sedikit pun. Lalu berikutnya, tepat pada momen ini, Kashimo pun hanya tersenyum di hadapan Sukuna dan bertanya padanya, apakah Sukuna menjadi yang terkuat atau Sukuna terlahir sebagai yang terkuat? Pertanyaan ini cukup menarik karena sama seperti perkataan Geto pada Gojo. Yang artinya, menurut Mimin di sini Kashimo bertanya, apakah Sukuna dengan usahanya sendiri menjadi yang terkuat atau Sukuna memang sejak lahir sudah menjadi yang terkuat? Contohnya seperti Gojo, dirinya lahir sebagai yang terkuat karena memiliki 6 mata. Jadi jika harus diperjelas lagi, apakah Sukuna seperti Gojo atau Sukuna from zero to hero? Lalu berikutnya, yang lebih menariknya lagi, di sini Sukuna pun hanya menjawab kalau dirinya tidak tahu karena Sukuna adalah anak yang tak diinginkan. Yap, dialog ini sangat menarik karena mengindikasikan satu titik kecil dari asal-usul Sukuna yang sebenarnya. Pembahasan dari Mimin di sini Sukuna bilang kalau dirinya adalah anak yang tidak diinginkan. Di saat yang sama, salah satu legenda tentang Sukuna juga ada yang menceritakan kalau Sukuna ini sebenarnya adalah representasi dari dua saudara kembar bernama Osu no Mikoto dan Osu no Mikoto. Tidak hanya itu, Osu dan Osu juga merupakan putra dari Kaisar Jepang ke-12, yaitu Kaisar Keiko. Dikisahkan Osu sang kakak entah mengapa mulai menunjukkan perilaku yang buruk. Sang ayah pun meminta Osu untuk mengajari kakaknya itu sopan santun. Akan tetapi, Osu malah menghabisi dan memutilasi tubuh saudaranya tersebut. Dan sejak saat itu, Osu pun semakin tidak terkendali dan membunuh orang-orang secara brutal. Yap, kisah saudara kembar ini dan perkataan Sukuna yang menyebutkan kalau dirinya adalah anak yang tidak diinginkan mengingatkan Mimin pada kondisi Maki dan Mai Zenin. Keberadaan Maki dan Mai benar-benar menjadi aib bagi orang tua mereka sekaligus klan Zenin sendiri.
Jadi ada kemungkinan kalau Sukuna dalam dunia Jujutsu Kaisen ini juga asalnya merupakan anak kembar, layaknya Maki dan Mai. Karena seperti yang kalian tahu dalam dunia Jujutsu Kaisen, anak kembar adalah tanda kesialan. Maka dari itu Sukuna berkata kalau dirinya adalah anak yang tidak diinginkan. Apalagi jika berdasarkan cerita tadi, Sukuna ini juga seharusnya merupakan anggota keluarga kekaisaran, bahkan anak dari seorang kaisar. Jadi tak heran kalau mungkin kebencian yang diterima oleh Sukuna sebagai anak kembar lebih parah dari apa yang terjadi pada Mai dan Maki. Belum lagi julukan Sukuna sebagai The Fallen mengindikasikan kalau Sukuna yang awalnya merupakan seseorang dari keluarga kekaisaran yang terhormat berubah menjadi sosok keji yang mengerikan. Itu hanya opini Mimin pribadi. Oke, berikutnya setelah Sukuna menjawab hal tersebut, Kashimo Hajime pun kembali bertanya, lantas bagaimana Sukuna berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana Sukuna menunjukkan kasih sayang atau belas kasihan jika dirinya tidak memahami apa yang namanya kelemahan? Kashimo pun berkata kalau dirinya juga seperti itu. Selain dirinya, Kashimo melihat manusia hanya bagaikan debu yang rapuh saja. Kashimo pun lanjut bertanya pada Sukuna, apakah menjadi yang terkuat artinya kesepian? Apakah hal tersebut adalah kutukan karena menjadi yang terkuat? Namun setelah mendengar pertanyaan dan pernyataan panjang lebar dari Kashimo itu, Sukuna pun hanya membalas kalau sama seperti Gojo Satoru, Kashimo Hajime juga berlebihan. Sukuna pun berhenti basa-basi dan langsung mengajak Kashimo untuk baku hantam. Dan duel antara sang terkuat melawan sang dewa petir pun akhirnya dimulai. Di sini Kashimo langsung melesat dan menghantam Sukuna menggunakan tongkatnya. Namun Sukuna dengan mudah menangkisnya. Di sini tak pakai lama menyadari kalau baku hantam biasa melawan Sukuna hanya membuang-buang waktu saja. Kashimo Hajime pun akhirnya menggunakan teknik kutukan sekali pakainya yang sudah sejak lama Mimin tunggu-tunggu, yaitu Genju Kohasaku. Melihat hal itu, Sukuna pun dibuat sedikit terkejut. Dan pada momen ini, Kashimo juga berhasil mendaratkan 2 buah bogemnya pada komuk Sukuna. Sukuna pun terlempar ke belakang. Lalu Kashimo langsung menembak Sukuna menggunakan serangan gelombang dari mulutnya. Yang tentu saja Sukuna masih mampu bertahan. Pada panel berikutnya kita pun diberikan penjelasan kalau teknik kutukan Genju Kohasaku ini memungkinkan Kashimo Hajime untuk mewujudkan fenomena apapun dengan cara merekonstruksi tubuhnya menggunakan energi terkutuk. Tidak hanya itu, teknik ini juga meningkatkan kecepatan Kashimo karena sinyal listrik dalam otaknya ikut dipercepat. Lalu getaran suara yang dikeluarkan melalui mulut Kashimo pun akan disesuaikan secara alami dengan setiap objek, sehingga apapun yang terkena gelombang suara itu akan langsung menguap. Dengan menggunakan teknik ini, Kashimo melampaui batasan tubuh manusia. Sehingga hasilnya, setelah teknik ini berakhir, tubuh Kashimo Hajime akan rusak. Itulah mengapa Kashimo berkata kalau teknik kutukannya hanya bisa dipakai sekali seumur hidup saja. Lalu berikutnya, pertarungan pun kembali berlanjut. Di sini Kashimo Hajime kembali berhasil mendaratkan pukulannya pada Sukuna dan menembaknya menggunakan gelombang suara. Lalu tidak berhenti sampai di situ, Kashimo juga langsung menyambar Sukuna menggunakan serangan petirnya. Ledakan pun terjadi, akan tetapi sialnya bagi Kashimo, sesuatu yang keluar dari asap ledakan tersebut adalah wujud asli Sukuna yang memiliki 2 wajah dan 4 lengan. Jadi di sini dijelaskan kalau Sukuna sebenarnya memiliki metode untuk memulihkan dirinya sendiri tanpa menggunakan teknik kutukan terbalik. Namun metode tersebut hanya bisa dilakukan sekali saja, yaitu dengan cara kembali ke wujud aslinya seperti di era Heian dahulu. Dan ya, chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, pembahasan dari Mimin pada akhir panel chapter 237 ini benar-benar keren karena kita akhirnya ditunjukkan wujud Sukuna yang asli. Akan tetapi di saat yang sama muncul pertanyaan, tubuh Megumi apa kabar? Berhubung pada panel ini kita hanya diperlihatkan wujud Sukuna saja, jadi ada kemungkinan kalau untuk mengeluarkan tubuh aslinya ini, Sukuna akan otomatis keluar dari tubuh wadahnya, yaitu Megumi. Tapi jika tidak, itu artinya tubuh Megumi saat ini sudah hancur dan 100% menjadi Sukuna, yang kemungkinan besar jiwa Megumi juga sudah mati.
Lalu masih terkait dengan Sukuna, kita juga tidak tahu apakah transformasi wujud asli Sukuna ini adalah power up atau hanya perubahan fisik saja yang merupakan kartu rahasianya untuk menyembuhkan diri secara instan. Karena jika wujud 4 lengan Sukuna ini adalah power up atau setidaknya meningkatkan kemampuan Sukuna, itu artinya kembali menegaskan kalau Sukuna memang tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya ketika melawan Gojo Satoru. Lalu berikutnya, terkait dengan Kashimo Hajime, jujur saja menurut Mimin teknik kutukan sekali pakai Kashimo ini tidak sewah itu. Namun tetap, teknik ini sangatlah hebat jika dibandingkan dengan para penyihir biasa. Akan tetapi, di hadapan Sukuna, sepertinya teknik kutukan sekali pakai Kashimo pun tidak lebih dari sekedar jurus anak-anak. Ya, tapi terlepas dari itu kita tunggu saja di chapter yang akan datang. Apakah Kashimo bisa memunculkan sesuatu yang lebih hebat atau tidak? Karena jika tidak, sudah jelas kalau Kashimo tidak memiliki kesempatan setitik pun melawan Sukuna. Secara serangan Purple Gojo Satoru saja bisa Sukuna tahan, apalagi ini hanya gelombang suara. Levelnya tak bisa dibandingkan dengan Purple, yang artinya lagi Kashimo benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Sukuna. Setidaknya jika Mimin hanya menilai dari chapter ini saja. Dan ya, terakhir pada chapter ini kita tidak diperlihatkan Gojo Satoru atau Yuta sedikit pun. Jadi buat kalian yang berharap Gojo masih hidup, sepertinya masih ada setitik kemungkinan kalau saat ini Yuta sedang menyelamatkan Gojo. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.